Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang TH Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, mahasiswa PPG BEK 3 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010110280. Saya mengajar di MTSN 3 Solo, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 mata pelajaran fikih dengan materi Thaharah Next. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita masuk lokal, mari kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengambil absen, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan kita kelas untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, kita ambil absen dulu. Afika, Hadir, Pak. Akbar Hadir, Pak. Haki, Alfifa Hadir, Pak. Tunkihan, Alfi, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Afika, Hadir, Pak. Azrifa Haura, Azam Argasa, Hadir, Pak. Davina, Hadir, Pak. Ega, Hadir, Pak. Erik Saputra, Fatan Khairi Yusuf, Hadir Pak. Bina Lailatul Izzah. Hadir, Pak. Sekian, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini fikih dengan materi Thaharah. Apa materi kita pada hari ini? Thaharah. Apa pengertian Thaharah secara bahasa? Tujuan pembelajaran fikih yang pertama menunjukkan iman terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah. Yang kedua, memahami pengertian dan hukum bersih. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis air, benda untuk bersuci, menjaga kelestarian lingkungan melalui hemat air. Nah, sekarang Pak tanya, apa itu pengertian Thaharah secara bahasa? Berarti membersihkan diri
membersihkan diri atau bersuci. Pengertian taharah secara istilah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, itu pengertian pengertian taharah secara istilah. Ya, lanjut. Bersuci dari hadas dan najis. Jadi taharah yang pertama, bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan syarat taharah berarti bersih atau suci dari segala kotoran baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara istilah syariat, taharah adalah tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis menggunakan air atau tanah, debu yang suci. Tujuan taharah apa tujuan taharah? Tujuan taharah utama taharah adalah untuk memenuhi syarat agar ibadah seseorang muslim diterima Allah, terutama ibadah masyarakat kesucian seperti salat. Jadi taharah itu adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Macam-macam najis lagi. Najis itu najis itu kita bersihkan dengan air. Macam-macam air itu berapa? 7. Yang pertama macam-macam air. Ada air mutlak. Air mutlak itu yang pertama air yang kedua laut. Yang ketiga yang keempat yang kelima es. Jadi macam-macam air itu ada 7. Dari 7 macam air tersebut, itulah yang boleh digunakan untuk bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Yang kita gunakan adalah air mutlak. Air mutlak itu ada 7 macam. Apa? Baca air yang 7 macam itu apa? Jadi air yang 7 macam tadi, yang pertama air, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, 6, 7. Itu air yang boleh digunakan untuk mensucikan najis. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Contoh air kelapa. Air kelapa itu suci, tetapi tidak mensucikan untuk bersuci. Yang kedua air teh. Air teh itu boleh diminum? Boleh. Suci untuk bersuci? Iya. Karena air itu suci, tetapi tidak mensucikan untuk bersuci. Yang ketiga air kopi. Air kopi itu boleh diminum? Boleh. Boleh untuk bersuci? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena air itu sudah bercampur dengan benda lain seperti air putih bercampur dengan air kopi, air teh, air susu, air kelapa. Itu air itu boleh diminum, tetapi tidak boleh untuk bersuci. Yang ketiga air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu adalah 240 liter.
apabila terkena oleh najis itu dinamakan air mutana. Air itu tidak boleh diminum, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk bersuci, dan tidak boleh untuk berwudu, karena air itu dinamakan air mutana. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang kurang dari 2 kula apabila terkena oleh berkas air untuk kita. Contoh, nak bapak sedang berwudu. Nah, air itu kurang 200 liter, 214 liter. Apabila jatuh air berkas air untuk kita ke dalam bejana tersebut, itu dinamakan air mustakmal. Air mustakmal, maka hukumnya tidak sah. Paham? Yang kelima, air musammas itu air yang terjemur oleh cahaya matahari. Contoh, anak bapak ada suatu bejana atau baskom. Ya, bejana itu berisikan air. Nah, air itu terjemur dari pagi sampai sore. Lah, air itu panas? Boleh diminum? Boleh. Tetapi boleh untuk bersuci? Boleh. Boleh. Itu dinamakan air mustammas, air yang terkena cahaya matahari atau dipanasi oleh matahari. Air itu boleh untuk bersuci, tetapi paham sampai situ? Paham makanya apa itu air mutanajis? Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang sudah terjemur atau air yang belum digunakan. Paham sampai di situ? Paham. Dilanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya tata cara berwudu. Apa materi kita? Cara berwudu. Mulai dari berniat, sampai selesai berwudu, sampai sholat. Nah, sekarang kita praktekkan tata cara berwudu. Oke, anak bapak, ada sekitar 5 orang kita praktek berwudu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah, silakan keluar ya. Semua kita sekarang mempraktekkan tata cara berwudu yang benar. Silakan. Jangan masuk. Sini. Nah, silakan. Yang pertama, tata cara berwudu berkumur-kumur. Basuh tangan dulu. Basuh tangan. Nah, berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam situ dan dimasuk aja. Silakan bermasuk. Tapi harus duduk, Pak. Dari ujung jari. Sampai. Dari ujung jari. Kali. Nah, lanjut.
sudah selesai kita berwudu, tentu kita berdoa. Baca doa selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal muqarrabin waj'alni min ibadikas shalihin. Ke dalam kelas. Ayo kita ke dalam kelas. Nah, sepatu ini. Baik anak-anak semua, tadi kita sudah mempraktekkan tata cara berwudu yang benar. Sekarang Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak tadi menjelaskan tentang taharah. Taharah secara bahasa, taharah secara istilah, dan tujuan taharah. Jadi tujuan taharah adalah untuk memenuhi syarat agar ibadah seseorang muslim diterima Allah, terutama ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti salat, bersuci, sekedar membersihkan diri. Contoh berwudu tadi sudah dipraktekkan cara berwudu. Yang kedua kesimpulannya adalah air mutlak. Air yang mutlak itu adalah air yang tidak bercampur dengan benda yang lain. Itu yang dinamakan air mutlak. Air mutlak. Apa lagi? Air suci. Air suci. Air yang kedua air suci tapi tidak mensucikan seperti air air mutanajis, air yang terkena air mustamal, air musamas, air yang terjemur oleh cahaya matahari. Sampai situ anak-anak semuanya paham? Mulai dari taharah, tata cara taharah, macam-macam air, tata cara berwudu yang benar, sudah paham? Sudah paham. Sekarang materi kita sudah selesai. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah.